Perkenalkan, nama saya Diva Olivia, NPM 197. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang fondasi untuk memahami ERP. Apa itu ERP? Sistem ERP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data perusahaan. Sistem ERP membantu organisasi berurusan dengan rantai pasokan, penerimaan, manajemen inventaris, manajemen pesanan pelanggan, perencanaan produksi, pengiriman, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan fungsi bisnis lainnya. Menurut Deloitte Consulting, sistem ERP adalah sistem perangkat lunak bisnis yang dikemas dan memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan sebagian besar proses bisnisnya, berbagi data dan praktik umum di seluruh perusahaan, dan menghasilkan serta mengakses informasi dalam lingkungan waktu yang nyata. Sistem ERP berbeda dengan sistem lama karena organisasi menggunakan ERP untuk mengintegrasikan informasi di seluruh perusahaan yang mendukung fungsi keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, logistik, serta penjualan dan pemasaran. Sistem ERP menyediakan database perusahaan di mana semua transaksi bisnis dimasukkan, diproses, dimonitor, dan dilaporkan. Lalu evolusi ERP. Pada tahun 1960-an, sistem ERP disebut dengan Pre-Order Point System. Pada tahun 1960-an ini, sebagian besar paket perangkat lunak menyertakan kemampuan kontrol internet. Lalu pada tahun 1970 muncul MRP System. MRP System ini diperkenalkan pada tahun 1960-an menggunakan jadwal produksi utama dan file bill of material yang berisi daftar material yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap item. Kemudian, sistem MRP disempurnakan dengan menambahkan alat untuk perencanaan penjualan, pemrosesan pesanan pelanggan, dan perencanaan kapasitas pasar, yang memberikan masukan ke dalam penjadwalan produksi yang dikenal sebagai MRP loop tertutup. Lalu pada tahun 1980 muncul sistem MRP2 menggabungkan sistem akuntansi keuangan bersama dengan sistem manajemen manufaktur dan material. MRP2 ini memimpin jalan menuju sistem bisnis terintegrasi yang mengembangkan persyaratan material dan kapasitas untuk produksi dan menerjemahkan persyaratan ini ke dalam informasi keuangan. Lalu pada tahun 1990 muncul sistem ERP yang menyediakan integrasi tanpa batas untuk semua arus informasi di perusahaan, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, dan informasi pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis dari ERP. Manfaat bisnis dari ERP ini terdapat 4. Yang pertama, sistem ERP mengintegrasikan informasi di seluruh rantai pasokan. Yang kedua, meminimalkan waktu respons kepada pelanggan dan pemasok. Lalu yang ketiga, mendorong pengambilan keputusan ke tingkat yang paling tepat. Lalu yang keempat, memberikan informasi yang tepat waktu kepada para pengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya yaitu modul ERP. Dalam sebuah analisis oleh Mapper, modul yang paling populer yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat adalah modul keuangan dan akuntansi. Sebagian besar perusahaan mengimplementasikan satu paket ERP daripada memilih modul yang berbeda dari vendor ERP yang berbeda. Berikut adalah beberapa vendor ERP besar seperti SAP, Oracle, dan PeopleSoft. Lalu desain alternatif ERP. Desain alternatif ERP terdapat 3 macam. Yang pertama, Vanilla ERP Implementation.
yang merupakan implementasi lengkap dari sebuah vendor sistem ERP. Sistem ERP ini mahal dan memakan waktu, tetapi menawarkan manfaat integrasi total dan rekayasa ulang proses bisnis. Implementasi modul ERP yang dipilih seperti modul keuangan dan akuntansi lebih murah dan memakan waktu, tetapi tidak memiliki manfaat integrasi total data di berbagai area fungsional bisnis. Alternatif ini lebih murah, tetapi manfaatnya tidak sebesar itu. Lalu yang kedua yaitu in-house ERP system. In-house ERP system ini adalah membangun sistem ERP internal dengan alternatif yang paling memakan waktu dan mahal, serta memiliki risiko yang cukup besar. Keuntungan dari pendekatan ini adalah organisasi dapat membangun sistem perangkat lunak berdasarkan proses uniknya tersendiri, dan perangkat lunaknya tidak akan dipadukan dengan pesaingnya seperti pada alternatif ERP vanilla. Lalu yang ketiga adalah status quo. Status quo ini adalah pendekatan di mana organisasi menempatkan dirinya pada kurang menguntungkan karena tidak memiliki sistem ERP ketika para pesaingnya memiliki sistem ERP. Sistem ERP dibangun di atas rekayasa ulang proses bisnis di sekitar praktik terbaik dan memberikan keuntungan dari integrasi dan standarisasi data dengan menerapkan ERP. Sebuah organisasi dapat mengimbangi para pesaingnya. Lalu analisis biaya manfaat untuk ERP. Keputusan untuk mengimplementasikan sistem ERP adalah keputusan investasi bisnis, mirip dengan keputusan untuk membangun gedung baru, mempekerjakan eksekutif baru, atau berinvestasi dalam program pelatihan. Dengan demikian, keputusan investasi ERP harus menciptakan manfaat bisnis yang terukur dan membenarkan biaya akuisisi dan biaya terimplementasi sistem. Lalu, apa saja manfaat dari ERP ini? Yang pertama, merampingkan proses bisnis. Yang kedua, mengurangi inventaris dan personil. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Lalu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam ERP ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dukungan teknis, manajemen proyek, komitmen tim internal, konsultan eksternal, dan pelatihan. Lalu yang terakhir, bagaimana? Apa saja tantangan mengimplementasikan sistem ERP? Proyek sistem ERP ini melibatkan banyak waktu dan biaya, dan mungkin perlu waktu untuk merealisasikan manfaat ERP. Penelitian oleh Studies Group menggambarkan bahwa 90% dari ERP terlambat atau melebihi anggaran. Data survei Meta Group berdasarkan 63 perusahaan menunjukkan bahwa implementasi rata-rata ERP adalah 10,6 juta dolar dan memakan waktu 23 bulan untuk menyelesaikannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.